Alhamdulillah damang Pai. Kumaha tos bade ujian wae ieu teh? Halo, Ya, Bu. suara saya masih ada? Nah, alhamdulillah aya enak, Bu. Ada, Bu. Nah, barusan ini tapi di saya tandanya connection loss katanya. Sinyal hilang yang Pak Ayi merah sinyalnya. Oke. Pak Ayi mengajar Di Madrasah Alia, Bu. di Madrasah Aliyah biasanya mengajar di kelas. Semua kelas. Kelas 10, 11, 12. Oke. Mari kita mulai untuk pemanasan. Saya ingin melihat Pak Ayi membuka kelas. Waktu 1 menit. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Semangat hari ini? Ya, mari kita tepuk tangan untuk semangat. Ya, anak-anakku, hari ini kita lanjutkan untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pelajaran minggu lalu tentang pendidikan di Mekah, kita lanjut hari ini tentang kebudayaan atau kehidupan masyarakat di Madinah. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Oke, cekap. Oke, Benten kalau mengajar SMA ada tenang ya. Beda dengan bapak-bapak ibu-ibu yang mengajar di MI misalnya. Apa yang paling menyenangkan dari mengajar di level MA Lebih berdasarkan pengalaman Pak Ayi? lebih interaktif, Bu. Karena Hmm. tingkat berpikir anak-anak udah high, udah mulai tinggi, Bu, mulai terbuka. Hmm. Bahkan lebih terbuka daripada gurunya, Bu. Hmm. Gitu. Gimana maksudnya lebih terbuka daripada gurunya? Maksudnya dari segi pengetahuan bisa saja Hmm. siswa itu lebih lebih jauh daripada gurunya, Bu, seperti itu. Karena dengan Hmm. kemajuan Hmm. teknologi saat ini diantaranya. Gitu, Bu. Apakah itu berkah atau tantangan buat guru? Bahwa anak mengetahui jauh lebih banyak daripada kita. Itu tantangan dan motivasi buat gurunya supaya lebih selain apa? Bersaing, bukan bersaing sih istilahnya, jadi partner siswa. Ya, guru mengikuti lah, bahkan harus lebih daripada siswa, seperti itu, Bu, menurut hemat saya. Hmm. Oke. Oke. Pertanyaan kedua untuk Pak Ayi. Ya, Tantangan yang paling besar yang Pak Ayi hadapi selain tadi ya bahwa mereka mengetahui jauh lebih banyak dari kita gurunya. Apa itu? Tantangan mengajar di MA yang paling sering Pak Ayi temukan. hmm, kalau di sekolah saya diantaranya adalah media, Bu, ataupun Hmm. fasilitas yang kurang. Hmm. Sehingga untuk Hmm. menunjang pembelajaran yang semestinya atau yang diharapkan baik oleh kurikulum ataupun tuntutan masyarakat itu cukup Hmm. sulit untuk dilaksanakan, gitu. Hmm. Itu dan Oke. Itu diantaranya media ya, fasilitas dan lain-lain. Pertanyaan ketiga ini sebelum RPP. Besok kan lulus nih PPG nih, selesai, lulus gitu ya. amin. Apa yang paling ingin Pak Ayi perbaiki terkait praktik mengajar Pak Ayi di dalam kelas? Yang ingin saya perbaiki adalah salah satunya tadi memang media ataupun Mhm. sarana untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan baik lah. Mhm. Mhm. Tentunya lebih menekankan pada diri saya untuk lebih meningkatkan Hmm. ya kemampuan ataupun profesionalismenya, karena berhubung khususnya saya itu baru untuk mengajar SKI ini, gitu, Bu. Makanya saya sekarang lebih banyak menggali Hmm. lebih dalam, gitu, Bu. Seperti itu. Jadi ingin memperbaiki daripada media Menggali lebih ataupun dalam lagi ya. sarana, kemudian khususnya saya supaya lebih meningkat, gitu, Bu. Oke.
Ya, sehingga Baik, pengamal baik. akan baik. Mari sekarang kita lari ke RPP. Ya, Bu. Ya, itu yang ingin saya pastikan adalah bahwa PPG ini bukan hanya mengantarkan Bapak Ibu kepada kelulusan ya. Nah, kalau itu mah ya masa iya nggak sampai lulus kan ya, harus sampai Amin. lulus ya. Amin. Iya. Tapi saya ingin memastikan bahwa waktu Pak Ai habiskan baca, mengerjakan tugas dan lain-lain membawa inspirasi baru terhadap perbaikan praktik kita di kelas kan. Ya, itu kan yang utama ya. Kalau Iya, betul. kelulusan sih, insya Allah lulus. Gitu. Amin. Oh, Oke. Sekarang kita ke RPP lah. Pak Ai, ayo RPP sudah siap. Siap, Bu. Ini yang ada di sana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, betul? Iya, betul, Bu. Oke. KI-nya ada berapa? Kayaknya ada 4, Bu. Boleh, Kan? Bu. Oke, KI1 ranahnya apa itu? Ranahnya itu, Bu, sikap spiritual. KI2? Kalau KI2 sikap sosial. KI3, Kalau KI4? K3 itu kognitif ataupun pengetahuan. Kalau KI4 itu adalah keterampilan, acting. Oh, Oke. Sekarang KD, ada KD-nya ada 4 juga ya. Ini menganalisa indikator ada 2. Nah, indikator 1 itu turunan dari KD yang mana, Pak? Yang saya buat di RPP itu memang hanya 2 dari turunan KI 3 dan KI 4 saja. KD. Iya, itu KD-nya. KD itu kayak Berarti KD 1 itu indikatornya untuk dari KD3. ya KD 3 dan KD 4 saja, Bu. KD. Oke. Saya ingin melihat indikator 1 yaitu menelaah kehidupan masyarakat Madinah. KKO untuk indikator 1? KKO-nya itu menelaah itu masuknya ke C4, Bu. Udah hot saya rasa. C4 itu apa tuh? C4 itu C4 itu apa ya? menganalisis. Menurut taksonomi belum. Menganalisis. Iya. Kalau C5? C5 6? Kalau C6 itu creating, menciptakan, Bu. Oke. Bentar, ini mah ada ngapal kena kayak ngangge bahasa Inggris. Ini C6 itu creating katanya ya. Oke. C3? C3 itu C3, Bu. Applying, menerapkan gitu. C2? C2 understanding, memahami. Oh, C1? C1 mengingat, remember ya. Ingat ya. Ya, Remembering. Oke. Pertanyaan saya adalah menelaah menurut ini kata menelaah ya, kata operasional menelaah menurut Pak Ai, apakah itu sudah operasional atau belum? Terukur tidak menelaah? Menurut saya terukur, Bu, karena sumber yang akan ditelaah itu juga dibatasi. Oke. Menelaah dengan menjelaskan mana yang lebih terukur? Lebih ke menjelaskan. Kalau menelaah itu mungkin lebih itunya ke siswanya, lebih ke pelakunya. Kalau menjelaskan akan ada hubungannya dengan orang lain. Nah, pertanyaan saya, adakah kata kerja operasional yang setara dengan menelaah yang lebih terukur? Apa ya? Menelaah, menguraikan, apa ya? Nah, selain menguraikan lebih operasional daripada menelaah. Mengkaji menelaah itu kan proses mental ya. Proses mental ya Pak Ai. Mengkaji menelaah proses mental yang kita harus membuatnya menjadi lebih terukur, itu aja. Kalau menurut saya sih menelaah itu masih proses mental. Nah, Pak Ai harus mencari
mencari satu kata yang masuk ke C berapa tadi? C berapa, Pak C4, Ai? Bu. C4 yang relevan, yang setara dengan menelaah, paling itu. Iya. Masuk di saya ya untuk RPP Pak Ai. Oke, lanjut tujuan pembelajaran. Iya, boleh. Silakan tujuan pembelajaran 1 Pak Ai dianalisa pakai ABCD. Pak Ai mah ABCD. biasa ABCD mah ada biasa Inggris. So, A-nya adalah A-nya adalah audience, itu adalah siswa. B-nya adalah behavior, itu adalah apa? Capaian siswa terhadap materi. Ya, apa itu? Apa itu? Di sana menyimpulkan kehidupan masyarakat Menyimpulkan. Madinah. C. Conditionnya adalah setelah siswa menggali informasi dan berdiskusi. Nah, itu ada condition. Kemudian D-nya degree. Degree-nya adalah di sini siswa akan dapat menyimpulkan kehidupan masyarakat Madinah sebelum dan sesudah Islam atau sesudah Rasulullah hijrah. Nah, itu sesuai dengan fakta dan bukti sejarah yang ada gitu. Itu degree-nya. Iya. Degree. Ini teh degree-nya teh aya yang Pak Aji tuh saya cari-cari tuh. Iya, Bu, itu diupload langsung, diedit lagi. Iya, kata saya, aduh ini yang Pak Aji mana condition-nya, betul? Tadi siswa adalah audience, menyimpulkan adalah behavior. Nah, menyimpulkan dengan menelaah kan menyimpulkan lebih operasional ya. Iya. Menyimpulkan ada di C berapa? Sama, Bu, C4. C4 ya? Ya. C4. Nah, yang pertanyaan saya condition-nya tidak ada. Ya, itu. Nah, dengan degree teu aya. Nah, ini paling nanti Pak Ayi perbaiki lagi sebelum datang ujian-ujian berikutnya ya. Oke, misalnya memakai metode apa dengan tadi sudah paham sih kelihatannya menggunakan metode apa, degree-nya juga sebenarnya bisa nambah sendiri tadi. Ya, nanti mah jangan ditambahkan lisan, ditambihkan ke dalam RPP. Oke. Oke, yuk materi pembelajaran ini ada materi yang bersifat faktual dan konseptual. Pak Ayi boleh berikan penjelasan singkat apa sesungguhnya perbedaan antara materi yang bersifat faktual dan materi bersifat konseptual. Silakan. Materi bersifat faktual itu adalah sesuai dengan fakta, di mana untuk pembahasan materi saya itu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam itu adalah letak geografisnya, diantaranya itu. Kalau konseptual, karena berhubungan dengan kondisi juga tentang hijrah di sana dijelaskan tentang pengertian-pengertian, Bu. Hijrah itu apa, kemudian ada beberapa suku, Aus, Khazraj itu diberikan pengertian termasuk muhajirin dan ansor gitu. Itu menurut saya. Oke. Itu perbedaan faktual dengan konseptual. Kalau konseptual dengan prosedural bedanya apa? Nah, kalau prosedural itu lebih ke proses, lebih ke caranya. Di sana kan ada hijrah, bagaimana prosedural ataupun proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah gitu. Oke. Baik. Kita lanjut ke poin F, pendekatan model dan metode pembelajaran. Ini Pak Ayi mengambil pendekatan scientific approach. Bisa dijelaskan apa itu pendekatan scientific approach secara singkat? Scientific approach itu apa ya? Merupakan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran, dalam pendekatan pembelajaran yang memang pada era industri ini sangat dituntut untuk dilaksanakan. Ada langkah-langkah atau prosedur khusus? Langkah-langkahnya memang untuk yang saya terapkan di pelaksanaan RPP ini diantaranya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Itu adalah langkah-langkah saintifik, Bu. Di kegiatan? Di kegiatan inti pembelajaran RPP ini. Oke. Kalau tipeknya ada di mana nih? Tipeknya itu adalah di media, Bu. Di media yang saya terapkan. Karena ya teknologikal, Gimana itu? di mana
kan untuk TPK itu merupakan sebuah kerangka ya, kerangka berpikir di mana harus bisa mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara teknologi, antara pedagogik si gurunya tersebut, termasuk kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan gitu Bu. Makanya harus berkesinambungan. Oke. Boleh saya kasih unjuk TPK itu hadir di kegiatan pembelajaran di mana itu? Hadir di kegiatan pembelajaran Bu. Di kegiatan pembelajaran. Ada di Nah mana itu itu? di mengamati Bu. Mengamati. Oke. Apa nih? Oh, oke. Slide PPT. Ya. Ada video Bu. YouTube ya. Ya. Oke. Berikutnya adalah boleh kan dulu pemahaman Pak Ayi terkait discovery learning. Discovery learning itu sebagai model yang dipilih. Apa ya? Simulation. Ada simulasi dari tayangan video itu, kemudian data collecting, artinya mengumpulkan data-data, mengumpulkan masalah, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian menyimpulkan. Nah, seperti itu Bu, yang saya tahu dalam discovery learning itu. Jadi siswa mengamati, kemudian apa sih masalahnya? Oh ini, kemudian mengumpulkan data, ya kemudian menyimpulkan. Itu mengapa saya mengambil discovery learning. Oke. Ada di kegiatan inti, apakah discovery learning juga bisa saya lihat? Ada Bu. Ada. Di yang mana itu? Di sana siswa membaca, mencermati pembahasan materi. Saya sediakan jurnal itu Bu. E-book juga mereka siswa punya. Jadi di sana mengumpulkan data-data. Oke. Mari ke bagian penutup. Seberapa penting refleksi dilakukan Pak Ayi di kegiatan penutup? Sangat penting Bu. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran saat itu dan seterusnya. Oke. Untuk mengukur ya. Kalau pengalaman emosi siswa ketika belajar itu bisa kita gali melalui refleksi atau tidak? Bisa Bu. Bisa ya? Iya. Bisa ya. Saya itu kan di sana. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Nah mereka ataupun siswa-siswa bisa berpendapat, Pak kan sering ya, Pak nanti mah gini, Pak ada masukan Bu untuk perbaikan. Nah, oke. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah pertanyaan terakhir sekali. Penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Ya. Apakah pengembangan instrumen penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sama atau ada perbedaan? Ada perbedaan Bu, menurut saya. Gimana? Tadi kan disampaikan bahwa untuk sikap spiritual itu hubungannya dengan diri sendiri dan di sini adalah dengan Allah khususnya. Dengan Tuhannya. Kalau sikap sosial itu hubungan dirinya dengan orang lain, tentunya berbeda. Kalau untuk spiritual itu lebih menekankan kejujuran, ya keyakinan pada dirinya sendiri. Kalau untuk sosial itu bisa dinilai, bisa dilihat oleh orang lain gitu. Self assessment jadi cocok dipakai untuk penilaian sikap spiritual apa sikap sosial nih? Pak, self assessment. Self assessment. Itu lebih ke spiritual Bu, menurut saya. Spiritual. Dah, cekap. Semoga semuanya lancar. Amin. Jalan Pak Ayi ke depan juga lancar. Terima kasih. Hari ini saya sudah melihat Pak Ayi sudah siap untuk mengikuti tes hari ini. Kecuali tujuan pembelajaran ABCD-nya tak acan muncul. Eta hungkul tuh kada diperbaiki ya. Atur nuhun. Kantun sesi sareng Pak Akom. Nanti mungkin Pak Akom sesudah kegiatan ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ayi. Sami-sami Bu. Sama-sama. Mangga. Dijelaskan. Assalamualaikum. Baik, Pak Ayi. Ya Pak. Sehat Pak Ayi.
Alhamdulillah sehat Pak. Uma gimana Ah, sebaliknya Pak? Alhamdulillah. Dari mana Pak Ai aslinya? Dari Cianjur Pak. Oh, Cianjur. Ngajar di Cianjurnya mana? Cianjur Cikalong Kulon, bagian utara Cikalong. Pak. Oh, Cikalong. Hmm, Ngajar di mana Pak Ai? Madrasah Aliyah Nurul Bayan. Nurumbayan. Hmm, Ini siapa? Pak Iskandar sebentar setelah Pak Ai. Oke, bentar Pak Ai. Iya Pak. Ngajar SKI tahun deui Pak Ai. Selain SKI naon deui? SKI sarang sejarah peminatan, sejarah umum peminatan. Oh, jadi ada sejarah peminatan ya. Mohon Pak. Hmm. Di RPP Pak Ai Mohon. materi yang dikembangkan yang disampaikan ini tentang kota Yasrib Iya Pak. atau Madinah. Di kompetensi dasarnya menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah. Tujuannya mampu menyembuhkan kebudayaan kehidupan masyarakat Madinah. Kehidupan masyarakat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, pembahasan tentang yang Pak Ayi sampaikan di RPP ini tentang kota Yasrib. Ya. Adakah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kota Yasrib? Belum tahu Pak. Tentu ada. Coba cari. Saya kasih waktu 2 menit. Ada? Di sini ada surat Yusuf ayat 92. Coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Surat naon teh? Surat Yusuf ayat 92. Surat Yusuf ayat 9. Coba sekali lagi bacakan. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ayat 9. 92 Pak. 92. Ya. Bentar saya lihat. Qala, coba bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Oke, bayi tajwid makharijul hurufnya disempurnakan lagi ya. Ya Pak. Qala la tasriba. Cobi qala la tasriba. Jabatan katanya sebagai apa nih qala ini? Jabatan qala fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi Pak. Kenapa fi'il madi? Fi'il madi menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan atau masa lalu. Oke, ya fi'ilullah. La tasriba. La tasriba. Ini sebagai apa? Amar. La tasriba. Nafi, la nafi. Nah, la nafi. Oke. Coba tajwidnya, sebatkan tajwidnya.
lapad kola itu matobi Terus dan la juga matobi, 2 harkat. Kemudian tatsriba ya mati juga matobi. Alaikum lai itu lin. Al yaum alif lam komariah. yang surat ini bukan berkata ini tentang kota Yasrib ini sebenarnya. Iya Pak. Tasriba, la tasriba di sini bukan maknanya cercaan memang ya. Iya. Memang Yasrib itu kan kota yang banyak penyakit gitu. Jadi tapi bukan ini, coba cari ayat yang berbicara tentang kota Yasrib. Kota Yasrib. Banyak itu. Coba saya ulang, Pak. Coba lihat surat Al-Ahzab ayat 3. Al-Ahzab ayat 3. 13. Al-Ahzab. Ya. Cok bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala ta'ifatum minhum ya ahla Yatrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Apa maksudnya? Artinya coba. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari. Nah, jadi Pak Ayi, ini bagusnya setiap ngajar itu dan materi itu coba kaitkan dengan ayat sumber hukum Islam, ayat Al-Quran ya. Jadi ini kan lebih menajamkan pemahaman siswa dengan konteks kewahyuan. Jadi akan muncul sebuah keyakinan atau muncul sebuah pemahaman pada siswa bahwa apa yang diajarkan itu betul-betul berdasar pada sumber Islam, sumber hukum Islam. Bahwa semuanya ternyata ada dalam Al-Quran, termasuk secara historis yang dipelajari oleh mereka itu memang tercatat dalam Al-Quran. Ya. Jadi sejarah itu bukan hanya berbicara tentang kisah yang tidak berdasar, tetapi kisah yang bermuara pada kalamullah, yang itu akan semakin menambah keyakinan siswa untuk meyakini Tuhannya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya. Oke, coba silahkan tulis Pak Aib. Surat ini Pak. Yang barusan saya bacakan. Wa idh qala ta'ifatun minhum. Perlihatkan ke kamera Pak Aib. Lebih dekat lagi. Wa idh qala ta'ifatun minhum. Oke, baik Pak Aib, cukup. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.